Thank you sudah menyiapkan waktunya nih. Saya mau cerita sedikit banyak tentang karakter design dan bagaimana kita bisa membuat cerita yang menarik, yang bagus. Nah, itu mulainya dari karakter design. Ya biar nggak usah berlama-lama, kita langsung mulai aja ya. Oke, salah. Kita mulai dari sini. Oke, ini adalah sesi cerita dimulai dari karakter design, yaitu melahirkan karakter yang bercerita. Nah, mungkin perkenalan sedikit dulu tentang saya. Perkenalkan buat yang belum kenal, salam kenal. Nama saya Daud Nugraha. Saya adalah founder dari Aniwayang Studio dan juga Aniwayang Academy, dan juga kreator dan sutradara dari Aniwayang Desa Timun. Dan selain itu sebenarnya juga banyak juga karya-karya saya sebelumnya ya. Mungkin ada yang tahu, ada yang mungkin juga enggak. Ini kalau mungkin ada yang pernah lihat, kalau dari zaman dulu tuh ada game namanya Ragnarok Online. Dulu saya juga pernah bikin komik tuh, masuk lombanya di situ. Terus saya juga pernah jadi ilustrator buku anak judulnya Serial Lobu. Terus juga ada beberapa ilustrasi buku anak juga. Dan selain itu saya juga co-festival director dari Nexin Film Festival, itu yang baru aja diadakan di tahun lalu. Nanti sebagian akan saya ceritakan lagi ya. Nah, ini beberapa achievement yang sudah saya dapatkan. Pertama itu tahun 2007, itu zaman dulu sekali. Saya sudah cukup tua. Nah, yang saya pernah memenangkan lomba majalah desain grafis ya. Jadi di zaman dahulu kala yang namanya majalah, mungkin sekarang udah jarang banget majalah. Tapi dulu ada namanya majalah desain grafis, judulnya Konsep. Nah, waktu itu mereka mau bikin lomba, jadi satu cover majalah ada 1001 macam. Dan saya ini memenangkan juara pertama nasional. Ini desainnya yaitu, ada yang tahu nggak ini gambar ilustrasi apa nih? Ada yang bisa tebak nggak ilustrasinya, gambar cerita apa? Ya, betul sekali, Mai Tauri, Jogja, Timun Mas. Dan ini juga ilustrasinya ilustrasi Timun Mas, dan dibuatnya sudah menggabungkan gaya ilustrasi dengan batik ya. Waktu itu batiknya batik Jogja. Karena saya sendiri juga kelahiran Jogja. Batik Jogja itu khasnya warna coklat, warna putih, dan warna biru tua atau indigo. Terus setelah itu eh, saya juga membuat Aniwayang Desa Timun yang sudah dapat beberapa nominasi dan masuk ke berbagai film festival nasional maupun internasional. Salah satunya nominasi film animasi pendek terbaik di FFI 2022. Dan juga di tahun 2025 ini kemarin saya juga membuat maskot yang terpilih untuk di Osaka World Expo ya, untuk Indonesia Pavilion. Nah, kali ini ya, saya udah cerita juga kalau saya adalah kreatornya dari Desa Timun. Mungkin di sini juga udah ada yang tahu, ada juga yang mungkin ada yang belum. Mungkin penasaran Desa Timun itu apa? Desa Timun adalah IP animasi wayang pertama di Indonesia yang diambil dari cerita rakyat si Kancil. Jadi ini semuanya ini sebenarnya adalah eh, anak karakter Kancil ya. Terus dikisahkan dengan media wayang tradisional dan dikemas menjadi animasi yang lucu dan menggemaskan. Nah, dari mungkin mungkin kita tonton dulu aja sambil menunggu. Ini suaranya hilang lagi ya? Nggak ada suaranya ya? Ya, Oke, belum saya belum di share sound.
saya refresh dulu mungkin sebentar sambil saya share sound. Ini harusnya udah share sound sih. Halo, perkenalkan, aku Cila. Dan aku Cili. Halo, ini adik kami, Cilo. Cilo mana? Cilo. Cila. Cilo. Cili, tangkap. Siapa yang mau main bola? Bola? Dan ini adik kami, Cilo. Tinggal di desa Timun. Selesai. Lihat gambar aku. Bagus kan? Gambar gunung lagi. Kemarin kamu juga gambar gunung. Kemarinnya lagi juga. Kemarinnya lagi juga. Tapi sekarang beda. Hari ini aku gambar gunung dan ayam. Memangnya kamu gambar apa? Kamu sendiri juga gunung dan sawah. Aku memang suka gunung dan sawah. Aku juga suka. Kan memang itu yang kita lihat sehari-hari. Aduh, Cilo. Bola. Cilo, mainnya di sana ya. Nih, tangkap. Maaf ya, Cilo. Kita gambar gunung aja yuk. Nih. Bola. Cilo kan suka bola. Gimana kalau kita gambar bola? Gak apa-apa, Cilo. Coba lagi ya. Coba lagi, coba lagi. Aku ada ide. Bola kertas. Ide bagus, Cila. Cilo, tangkap. Iya. Desa Timun yang indah, desa Timun yang asri. Aku senang sekali tinggal di desa Timun. Tanah subur yang luas, sawah gunung mentari. Bahagianya hatiku tinggal di desa Oke, itulah dia Desa Timun episode bola yang tadi saya bilang dapat nominasi animasi film pendek terbaik di FFI 2022 ya. Yang ini juga udah di masuk ke berbagai film festival bahwa saya bisa sempat jalan-jalan ke beberapa negara. Nah, sinopsis cerita dari episode barusan itu
adalah ini ya, ketika bola kesayangan Cilo kempes di patuk ayam, Cila dan Cili harus mencari cara agar sang adik tidak menangis lagi. Nah, jadi sekarang saya mau kenalin karakter-karakternya. Mungkin ada yang udah kenal, ada yang udah sering nonton, ada yang pernah nonton juga mungkin di pergelaran Ani Wayang Live di Museum Wayang. Tapi ini biar kita, karena kita sekarang lagi ngomongin karakter desain, ya saya mau cerita karakter-karakter yang ada di Desa Timun. Kita mulai dari Cila. Cila adalah anak kancil paling besar ya. Dia itu suka sekali membaca buku. Siapa di sini yang suka baca buku? Angkat tangan. Itu biasanya selalu saya tanya ke ini ya, ke apa anak-anak penonton eh, di kalau lagi pergelaran wayang Desa Timun. Nah, saya suka ada Arumi, Kirana suka baca buku, Nuansa Gemilang. Saya juga suka baca buku ya waktu kecil. Saya suka banget baca buku. Jadi kayaknya Cila ini sebenarnya salah satu yang merepresentasikan diri saya sendiri. Terus dia ini penyabar, terus dia cerdas, telaten, dan selalu punya banyak ide. Nah, dia tuh karena pemikir, dia tuh kadang-kadang karena sebenarnya bijak tapi juga agak berhati-hati, observan gitu ya, agak lambat dalam berpikir. Cila biasanya selalu berhasil memecahkan masalah yang dibuat adik-adik. Jadi adik-adik itu yang adalah biasanya biang kerok, tapi dia ini yang lebih ngemong gitu ya. Jadi biasanya lebih kayak tokoh ibunya, ibu versi kecil. Nah, tapi walaupun dia itu penyabar, nah ada juga nih, ada kelemahannya Cila itu karena sayang banget sama bukunya. Jadi kalau bukunya sampai rusak, apalagi sobek, dia pasti marah besar. Pasti ada juga di sini ya yang suka suka buku. Oh, pasti gemes banget kalau bukunya ada yang bukanya sembarangan atau sampai sobek, sampai kelipat gitu. Nah, itu Cila ini mewakili nih teman-teman yang sayang banget sama bukunya. Lalu ada anak kedua, ada yang bernama Cili. Cili itu adalah anak tengah yang sangat energik. Ya suka banget makan sayur dan buah, terutama makan timun. Nah, karena makannya banyak, banyak makan sayur dan buah tuh makanya badannya dia tuh tinggi dan besar, bahkan lebih tinggi daripada Cila. Biasanya saya tanya lagi, siapa di sini yang suka makan sayur dan buah? Ayo angkat tangan. Mana yang suka makan? Wah, saya oke. Ada Ai dari Depok, ada Agnes. Oh, ada yang cuma suka sayur aja. Padahal buah kan enak. Biasanya saya bilang gini ke anak-anak. Nah, kalau suka makan sayur dan buah pasti nanti badannya bisa tinggi dan besar seperti Cili. Makanya banyak makan sayur dan buah. Tapi nggak tahu nih kalau bener yang besar nih bisa nggak ya. Nah, tapi tetap ya ini kita makan sayur dan buah itu bagus sekali buat kesehatan kita. Jadi seperti Cili ya, kita harus juga makan sayur dan buah terutama timun. Eh, di kantor kita juga selalu sedia stok timun. Jadi siapa kalau yang suka timun siapa? Suka timun nggak? Siapa yang suka timun? Ye, harus suka timun ya. Yang ikut sesi ini harus suka timun. Ya. Oke, nah tapi kalau si Cili ini dia itu anaknya lebih gerusa-gerusu ya, lebih suka terburu-buru dan gak pikir panjang. Jadi kadang-kadang dia yang suka bikin masalah. Nah, dia memiliki daya imajinasi yang tinggi dan selalu punya ide-ide yang aneh. Jadi pokoknya dia tuh lebih kekanak-kanakan ya dibanding sama Cila. Terus selalu
out of the box kadang-kadang idenya. Jadi kadang dia juga punya ide tapi idenya tuh nggak mungkin kadang-kadang suka nggak logis. Kita punya hashtag sendiri logika Cili. Jadi kadang-kadang kalau mungkin teman-teman udah nonton serialnya dia suka suka aneh sendiri. Dan dia juga kadang-kadang suka salah denger gitu ya, suka misalnya baca daun bawang terus dia bacanya malah daun bambang gitu. Jadi si Cili ini memang si selalu membawa tawa. Nah, mereka punya adik yang bernama Cilo. Cilo itu anak paling bungsu dan dia itu sangat terobsesi dengan bola. Nah, jadi setiap kali dia mendengar kata bola atau melihat benda-benda yang berbentuk bulat seperti bola, dia pasti selalu datang. Terus dia ini masih belum bisa banyak bicara ya, jadi dia biasanya hanya bisa niruin suku kata terakhir dari orang yang berbicara, ataupun cuma ngomong bola, bola, bola. Nah, terus dia ini karena masih kecil, usianya baru 3 tahun, ya ini agak cengeng ya, tapi dia itu sebenarnya kadang-kadang bisa berani juga. Dia itu penyayang binatang dan juga bisa melindungi kakak-kakaknya dari seekor binatang yang ditakuti oleh Cila dan Cili. Ada yang tahu nggak Cila sama Cili takutnya sama apa? Betul sekali, Benaya Teja Laksana. Cila sama Cili takutnya sama kodok. Itu binatang yang ditakuti oleh Cila dan Cili, tapi Cilo itu dia yang cuma dia yang nggak takut. Iya. Nah, lalu ini ada ayam penjaga rumah keluarga Kancil. Ini adalah tokoh favoritnya para penonton juga. Karena dia ini ayam yang gagah berani. Dia selalu tugasnya tuh ngeronda ya di malam hari pakai kentongan. Jadi dia eh, siskamling kalau ada yang masih tahu. Siskamling itu sistem keamanan lingkungan. Jadi kalau di kompleks-kompleks atau di kampung itu kan biasanya ada yang jaga malam ya. Nah, si ayam ini yang selalu bertugas jaga malam menjaga desa Timun, terutama rumahnya Cila, Cili, dan Cilo. Tapi hati-hati karena dia tuh kalau malam jaga malam, kalau siang dia tidur siang. Makanya jangan sampai ganggu tidurnya karena dia itu galak dan bisa marah besar. Nah, jadi inilah dia 4 tokoh utama dari Desa Timun. Ada Cila, Cili, Cilo, dan Ayam. Cuman nanti ada lagi karakter-karakter lainnya karena ini kan namanya juga desa ya, makin lama makin bertumbuh, makin banyak. Masa desa isinya cuma 4 karakter, tapi ini adalah karakter utama yang nanti akan kita ceritakan, kita bahas, kita bedah gimana caranya membuat karakter yang menarik, yang bercerita dan bisa disukai oleh banyak orang. Nah, eh aku mau cerita lagi sebenarnya asal usulnya nih, bagaimana mereka ini bisa lahir. Kenapa sih aku bisa eh, punya ide sampai punya ide untuk bikin karakter Cila, Cili, dan Cilo ini. Nah, tahu nggak sebenarnya eh, saya ini dulu di tahun 2014, 2015 saya pernah menjadi guru TK di Bandung, namanya di Rumah Belajar Semi Palar. Dan ide mendapatkan ide tentang Desa Timun, tentang Cila-Cili dan Cilo ini dapatnya dari waktu saya mengajar sebagai guru. Cuma bisa lihat saya tuh di itu yang lagi pegang gitar, kelihatan nggak? Nah, di sini ada anak-anak murid-murid saya ini yang ini TKA, ini ada anak saya juga di situ. Nah, terus bisa lihat itu backgroundnya. Ini saya salah satu yang saya suka dari ngajar tuh karena sering berkarya ya. Terus eh,
Biasanya dekorasinya karya-karya anak-anak menyenangkan sekali. Nah, waktu saya jadi guru TK itu saya sangat eh, senang kayak seperti di rumah sendiri, dan tugas saya tuh terutama adalah mendongeng ya. Jadi hampir tiap hari itu saya mendongeng. Dan di sana karena kita mendongeng tiap hari, dan di sana tuh menariknya sekolahnya itu tematik, dan setiap pelajaran itu dibawakan dengan karakter. Jadi ini sudah mulai proses awal mendesain karakter, tapi untuk bercerita dan langsung dipraktekkan ke anak-anak. Nah, tadi kan saya bilang eh, pelajaran itu tematik ya. Tematik itu maksudnya di satu semester biasanya ada 3 tema. Temanya itu juga sangat imajinatif. Contohnya nih tema di semester pertama part 1 tuh adalah keajaiban negeri rempah. Jadi kita waktu itu bikin karakter-karakternya itu juga dari rempah-rempah ya. Dan uniknya juga di sana masing-masing kelasnya itu diberi nama dengan nama rempah-rempah. Misalnya kelas PAUD atau playgroup tuh nama kelasnya kelas jahe. Terus tempat saya ngajar TKA itu kayu manis. Eh, namanya terus udah gitu kita harus ada nama depannya tuh kayak kayak jabatannya atau apa ya? Kata kata misalnya serdadu atau prajurit atau pasukan, nah kayak gitu. Jadi waktu itu kelas saya namanya Serdadu Kayu Manis. Nah, di situ terus kita bikin si maskotnya atau karakternya. Tapi bikin maskotnya itu hanya dengan sangat simpel dengan bahan-bahan yang ada. Misalnya ini ada yang bisa lihat di kiri bawah itu ada jahe ya. Jahe yang kita dekorasi dengan manik-manik, terus kita gambarin muka, terus kita kasih apa jubah dari kain perca dan kita namakan Raja Hehe. Itu jahe ya. Dan dia Raja He punya seorang putri, seorang anak bernama Putri Kayu Manis. Putri Kayu Manis itu cuma kita buatnya nggak dari kayu manis asli, tapi dari itu kayu manis asli bukan ya? Oh, bukan, saya lupa. Nah itu dari kertas ya, dari kertas craft gitu yang kita gulung, terus kita kasih baju, kita kasih apa? Googly eyes, mata-mataan, terus juga ada versi besarnya di sini. Nah, terus ada juga di tema lain karena lagi temanya tentang padang rumput ya. Terus kita bikin eh dan ceritanya tentang metamorfosis. Jadi kita bikin satu karakternya ulat, tapi saya lupa ulatnya namanya siapa. Terus nanti dia kita bikin dongeng, ulat itu lagi makan, terus nanti pada minggu kesekian dia berubah jadi kepompong, lalu pada akhirnya dia berubah menjadi kupu-kupu. Nah, ini juga proses karakter design ya, karakter designing, dan ini karena kita membawakan ceritanya itu dengan karakter, ini anak-anak jadi sangat engage ya, sangat sangat senang, sangat tertarik, apalagi karena karakternya itu eh, kita bawa terus-menerus gitu. Jadi hari ini dia muncul, besoknya dia muncul, terus nanti habis itu dia bisa berubah. Jadi anak itu seperti masuk ke dalam cerita. Ini suatu yang sangat menyenangkan buat saya, dan sesuai dengan namanya Rumah Belajar itu saya sangat senang karena di sana bukan cuma anak-anak yang belajar tapi juga orang tua dan juga guru-gurunya atau kakak-kakaknya. Nah, makanya di situ saya dapat ide buat bikin karakter Cila, Cili, dan Cilo. Nah, sebenarnya karakter Cila, Cili, dan Cilo itu terinspirasi dari murid TK yang saya ajar waktu dulu. Waktu itu di TK B, yang ini namanya Cila nih, mirip ya. Makanya ini dia anaknya memang lebih kalem, lebih pendiam gitu, lebih suka gambar. Dia yang menjadi inspirasi Cila. Namanya memang Cila juga. Lalu ada yang namanya Cili, ini yang di kanan ini, yang lagi menjulurkan lidah.
Chili ini memang anaknya lebih heboh gitu, lebih energik dan dia itu memang badannya tinggi ya. Dia anak kelas TKB tapi badannya udah kayak anak kelas 3 SD. Nah, jadi waktu saya eh, mengajar si anak-anak ini langsung dapat ide, wah lucu banget nih namanya ada Cila, ada Cili bisa jadi suatu tokoh juga nih, tokoh yang lucu. Eh, dan karena ada cil-cilnya, saya punya ide untuk bikin karakter Kancil. Karena Kancil itu juga salah satu karakter favorit saya ya dari dongeng yang udah sangat terkenal di Indonesia. Nah, tapi lalu kalau cuma dua, cuma Cila sama Cili kayaknya masih kurang. Jadi saya tambahin satu lagi Cilo. Tapi Cilo ini eh, juga terinspirasi dari anak playgroup ini yang ada di bawah ini nih. Nah, si anak itu tuh memang namanya bukan Cilo, tapi dia itu lucunya adalah kalau lagi kelas, dia tuh suka banget curi bola, terus dia suka lari-lari pergi, kadang-kadang balik lagi udah ngebawa bola yang banyak. Nah, itu itu yang menjadi inspirasi saya untuk bikin karakter Cilo. Jadi lahirlah waktu itu di 2015 karakter Cila, Cili, dan Cilo. Cuma waktu itu desain karakternya masih bentuknya seperti ini ya, belum berwarna. Masih berwarna nih. Karena waktu itu saya mikirnya saya mau bikin jadi komik atau menjadi buku cerita anak. Jadi belum ada ide untuk menjadikan ini sebagai wayang. Tapi sebenarnya dulu juga saya udah pengen bikin wayang yang lucu dan imut karena terinspirasi dari film kartun Peppa Pig ya. Nah, tapi akhirnya berkembang. Nah, setelah di 2015 ini saya berkelana, bertualang nih, berkeliling beberapa kota, beberapa negara. Yang pertama saya ke Malaysia. Di Malaysia di eh, satu studio yang namanya Cartoon Studios, di mana saya di sini menjadi seorang storyboard artist. Ini ada beberapa animasi yang saya saya kerjakan. Terus juga di setelah itu di 2009 2018 saya eh, merantau lagi ke China di tempat namanya Left Pocket Studio dan di situ saya sudah menjadi storyboard supervisor. Terus saya banyak nge-handle film yang buat anak-anak juga dan saya belajar sekali banyak hal, terutama bagaimana cara membuat film animasi yang stylenya flat, dua dimensi ya untuk anak-anak. Jadi mungkin kalau lihat ini yang di bawah ini judulnya Emi dan Guru, ada sedikit banyak kemiripan ya sama karakternya Cila, Cili, dan Cilo. Di situ saya ngehandle sekitar 100 episode lebih. Jadi akhirnya udah dapet nih semua ilmunya dan akhirnya saya bisa terapkan ke Desa Tibut. Next ya. Nah, jadi sebenarnya eh, buat wayang itu bukan suatu yang asing buat saya karena tadi saya sempat mention kalau saya lahir di Jogja dan saya udah dari kecil diperkenalkan dengan wayang oleh orang tua saya. Saya dulu senang banget ngedalang dan sampai pengen pengen bercita-cita jadi dalang, punya wayang-wayang itu yang saya mainkan di pinggir tempat tidur. Tapi akhirnya saya juga eh, terdistraksi nih ya, agak beralih dengan film kartun, dengan buku komik. Baru saya ingat lagi tentang wayang tuh waktu saya kuliah di di ITB ya, di Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Bandung. Dan di situ saya mulai diingatkan lagi kalau kita tuh punya budaya yang luar biasa. Jadi it's okay, kamu nggak apa-apa ngegambarnya kayak komik Jepang,
kayak animasi Jepang, tapi jangan lupa kalau kita punya kekuatan budaya kita. Dan saya ingat lagi sama kecintaan saya akan wayang, jadi saya mulai meneliti tentang wayang dan waktu itu lagi ada kesempatan untuk bikin tugas, suruh bikin pertunjukan ya, dan akhirnya saya dengan teman-teman kuliah saya waktu itu membuat eh, pagelaran wayang. Dan ini wayangnya juga terinspirasi dari Timun Mas dan ini juga kancil ya. Ini bisa lihat wayangnya tuh ada pendarnya warna biru itu karena kita isi pakai air yang berwarna. Ini menyenangkan sekali sih. Ini saya juga udah nggak ada rekamannya. Nah, akhirnya waktu di 2019, 2019 itu kan sempat ada info ya gitu kalau Disney itu akan membuat satu film movie yang terinspirasi dari Asia Tenggara, namanya Raya and the Last Dragon. Waktu itu saya juga belum tahu ininya seperti apa, tapi saya tuh sempat bercita-cita nih pengen kerja di Amerika nih, terutama di Disney atau di Pixar. Nah, waktu itu saya mencoba, wah kayaknya harus nih coba untuk bisa eh, masuk ke sana. Jadi saya coba bikin-bikin si Raya ini dengan bentuk wayang. Dan ini masih awal-awal saya mencoba bikin eh, gambar yang apa namanya lebih kayak pop culture atau gambar desain karakter dari Raya ini tapi dalam bentuknya wayang ya. Dan ini masih lebih ke arah tradisional, wayang tradisional. Nah, baru setelah itu di tahun 2019 saya mulai dapat ide lagi nih. Nah, gimana kalau si desain cila-cili-cilo yang dulu itu saya buat menjadi wayang aja? Karena wayang itu kan sesuatu yang unik ya dari Indonesia dan negara lain juga. Nah, sebenarnya ada juga di negara-negara lain, beberapa negara seperti di China, di Thailand, di Turki bahkan itu juga ada wayang. Tapi kan kita itu eh, sangat lekat banget ya budaya kita dengan wayang. Dan eh, apalagi kalau dilihat dari sejarahnya, sejarah animasi kita. Saya pengennya bikin animasi, tapi kalau dibandingkan dengan negara lain seperti Jepang, seperti Amerika, sepertinya sudah cukup jauh tertinggal tuh. Saya mau ngejar ngejar kayak Disney kayak Pixar tuh agak jauh. Makanya saya coba balik ke akar rumput kita yaitu wayang. Akhirnya jadilah seperti ini. Nah, akhirnya saya buat menjadi wayang, bener-bener pakai wayang ya. Dan saya menganimasikan juga benar-benar pakai wayang dan inilah yang akhirnya eh, men- membawa saya untuk berhasil membuat si animasi dan mewujudkan si Cila, Cili dan Cilo ini. Jadi akhirnya mereka bisa bisa benar-benar lahir benar-benar brojol di 2020. Walaupun tadinya eh oh sorry 2021 2001 baru benar-benar brojol. Nah, di padahal idenya tuh tadi ya dari 2015 waktu saya jadi guru TK, tapi akhirnya baru 6 tahun kemudian baru bisa lahir sebagai karya. Nah, kenapa bisa ada ayam? Karena kan awalnya idenya hanya Cila-Cili dan Cilo ya. Nah, jadi saya tambahan ayam itu nanti saya akan cerita lebih lanjut. Tapi intinya adalah karena saya ingin ada satu karakter lagi yang lebih lucu, lebih komedi, dan lebih bisa membawa bikin anak-anak lebih ketawa lagi. Dan biasanya kan kalau kalau tokoh-tokoh kartun gitu ya, mereka kan punya binatang peliharaan. Nah, kalau
Kalau kayak anjing, kucing itu ya udah biasa. Nah, apa sih yang Indonesia banget? Dan saya selalu ingat kalau misalnya lagi zaman dulu di desa pasti ada suara ayam berkokok kan. Nah, itu makanya saya pilih ayam karena Indonesia banget dan desa banget, namanya juga Desa Timun. Lalu juga karena waktu kecil juga saya dapat pengalaman dikejar-kejar oleh ayam ataupun soang ya atau eh, tahu soangnya angsa. eh dan itu pengalaman yang memorable sih bagi saya dan sepertinya buat anak-anak Indonesia juga yang mungkin di jam anak-anak era saya itu pasti ingat dulu mungkin pernah dikejar sama ayam. Makanya saya tambahkan karakter ayam. Nah, akhirnya setelah rilis, saya masukkan ke YouTube, ke Instagram, eh, lalu saya dikontak oleh waktu itu ada ke Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang lagi menyiapkan kanal Budaya Indonesia TV dan akhirnya saya diajak untuk bikin serialnya dan akhirnya sekarang kita udah punya 3 season Desa Timun ada 74 episode, totalnya 518 menit. Dan juga sekarang kita juga baru akan merilis 21 lagu original kita akan keluarnya bertahap sih di tahun ini. Wow, banyak banget. Ya, banyak. Dan udah ada ya, udah ada lagunya. eh Aku Suka Timun judulnya. Sepertinya album extended play-nya akan keluar di minggu ini. Jadi udah ada dua ada album. Nanti di bulan Maret juga akan keluar rilis 2 single lagi. Ditunggu aja. Terus, nah ini kita udah ada beberapa pencapaiannya di 13 negara terus juga di berbagai film festival. Kita juga ada di Garuda Indonesia. Ya, jadi kalau yang naik Garuda mau ke kota lain atau ke negara lain bisa tonton Desa Timun di sana, selain di Indonesia TV. Dan mudah-mudahan tahun ini kita juga akan nayangkan di eh, stasiun TV swasta, ya doakan aja dan biar makin banyak lagi orang yang tahu Desa Timun. Nah, selain di Indonesia, Desa Timun juga sudah jalan-jalan ke beberapa negara, antara lain di Turki. Nah, ini waktu tahun lalu di Turki kita sempat mengenalkan nih Desa Timun ke anak-anak di sana dan mereka juga sangat happy ya, senang banget bisa main wayang, bisa kenal wayang juga karena di sana juga ada wayang. Nah, tapi ini wayangnya berbeda, wayangnya juga imut dan lucu. Kita juga workshop bikin wayang-wayang kertas di sana. Juga kita tahun lalu ke Jepang, ke Kineko Festival di Jepang. Ini ada maskot Chili yang ikut juga bersama meet and greet sama anak-anak. Dan nah ini serunya. Ini ya kita bikin mini film festival di sana di Jepang. Jadi kita bikin satu tenda dan anak-anak nonton dengan layar yang terkecil. Terus mereka bisa ngantri giliran untuk nonton. Dan ini dalam bahasa Jepang ya. Videonya udah didubbing dalam bahasa Jepang. Nah, seru banget kita bisa membawa Desa Tim bisa kenalkan ke anak-anak baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, saya mau kasih lihat eh, recap dulu dari Desa Timun di 2025.
kumpulan kegiatan Desa Timun di 2025. Nah, kenapa Cila-Cili dan Cilo dan juga Ayam bisa menjadi karakter yang menarik bagi banyak orang? Nah, inilah waktunya saya bocorin mungkin nggak tips-tipsnya ya, bagaimana untuk mendesain karakter yang bisa menarik dan bisa disukai oleh banyak orang. Nah, jadi sebenarnya ini saya udah sedang merangkum si rahasia-rahasia ini dalam satu buku 12 Prinsip Ani Wayang. Jadi akan bercerita banyak tentang karakter, tentang story, tentang storytelling. Ini harusnya udah saya janjinya waktu itu rilis di tahun lalu, cuma ini masih karena banyak banget yang project di tahun lalu, jadi karena jadi masih tertunda. Tapi eh, saya kita coba supaya saya akan usahakan untuk rilis segera, mungkin mudah-mudahan di tahun ini. Nah, tapi tenang aja, hari ini saya akan mulai bagikan beberapa tips ya dari 12 prinsip Aniwa yang ini. Oke. Nah, ini yang pertama, bagaimana sih cara untuk bikin satu karakter yang disukai oleh banyak orang. Yang pertama adalah karakter itu harus punya appeal. Bahasa Inggrisnya appeal, tapi bahasa Indonesianya adalah daya tarik. Jadi sebuah karakter harus punya daya tarik visual dan emosional. Nah, appeal ini atau daya tarik ini bukan cuma imut atau cantik, tapi juga dia harus jelas ya. Dia punya kepribadian yang kuat dan punya pesona yang membuat orang tertarik. Nah, saya udah rangkum ini menjadi formula yang nanti bisa teman-teman pakai. Formulanya itu namanya 3 bold dan 3 li. Ini saya pakai bahasa Inggris ya karena lebih catchy gitu. Yang pertama adalah 3 bold itu apa? Karakter itu harus satu memorable. Memorable itu artinya eh, gampang diingat. Yang kedua relatable. Relatable tuh orang merasa eh, connect gitu, merasa kenal. Kayak kenal sih gitu. Atau aku juga kayak gitu. Nah, atau aku kenal orang yang mirip-mirip kayak gitu. Nah, yang ketiga itu uniquely sellable. Berarti dia tuh harus punya keunikan, harus punya sesuatu yang khas yang bikin dia berbeda dari karakter-karakter yang lain. Nah, tapi ini juga harus dikaitkan dengan 3 li ya. Jadi maksudnya memorable harus mudah diingat tuh secara apa? Jadi harus bisa mudah diingat secara visual atau secara tampilan gambarnya. Yang kedua secara emosional. Yang ketiga secara kultural atau secara budayanya ya gitu. Jadi ini masing-masing kayak bisa di ini ya, di apa namanya, disambungkan. Jadi memorable tuh harus secara visual, harus secara emosional, juga harus secara kultural. Relatable juga harus secara visual, harus secara emosional, harus secara kultural. Juga uniquely sellable harus secara visual, secara emosional, dan secara cultural. Ini tipsnya. Emang, aduh, gimana Kak ini caranya gimana nih bikin memorable gitu. Nanti saya akan bahas, tapi kita coba analisa dulu ya. Kalau dari karakternya, desain karakternya Desa Timun, apa yang bikin dia memorable, relatable, dan uniquely sellable secara visual, secara emosional, dan secara cultural. Ini contohnya, memorable. Secara visual, Desa Timun itu eh, mudah diingat karena satu-satunya mungkin yang hitam putih. Jadi di mana kalau karakter-karakter lain pasti selalu berwarna, banyak color, tapi Desa Timur satu-satunya yang pakai wayang, satu-satunya yang hitam putih nih, yang bayangan. Terus juga mungkin ada karena ada motif batiknya juga ya, gitu.
eh ada beberapa yang maksudnya di awal-awal tuh waktu saya present saya sempat cerita ke kayak pitching gitu ya ke beberapa pihak yang tentang Desa Timun pasti selalu pertanyaannya kok nggak berwarna sih itu kok hitam putih sih ini kan buat anak-anak anak-anak kan sukanya warna gitu tapi kenapa kamu bikinnya hitam putih gitu nah itu banyak ada juga yang bertanya bisa nggak dibikin warna aja gitu ini udah bagus sih karena tapi kenapa bisa nggak dibikin warna aja nah justru itulah mungkin yang ya pasti selalu saya cerita gitu ya karena konsepnya adalah wayang wayang itu kan sejatinya adalah bayangan ya wayang itu juga dari asal akar katanya dari bayangan dan bayangan tuh kan ya di mana-mana hitam ya. Walaupun kita bisa memanipulasi cahaya sampai akhirnya bikin bayangan yang tidak berwarna hitam, tapi pada dasarnya secara umum kita lihat di mana-mana bayangan warna hitam gitu. Jadi eh, ini makanya saya tetap apa kekeh ya untuk ini Desa Timur harus tetap hitam, tetap pakai bayangan. Karena ini akan menjadi keunikannya. Jadi di mana karakter-karakter lain penuh dengan warna, satu-satunya yang karakternya hitam itu ya Desa Timun. Memang ada banyak tantangan kita bikin desain karakter seperti ini, tapi justru itulah yang bikin kita jadi menonjol. Ada quote seperti ini sedikit lebih berbeda, jauh lebih baik daripada sedikit lebih baik dari salah seorang guru marketing ya. Dan itu ya betul sih, karena kita kalau mau bikin sesuatu yang eh, mau bikin sesuatu yang gampang dicari oleh orang, kalau mau bikin yang lebih bagus dari orang yang lebih populer tuh akan sangat susah. Yang bisa kita bikin adalah sesuatu yang lebih berbeda. Misalnya kamu mau mencari jarum di tumpukan jerami itu kan akan sangat susah karena jarum itu agak mirip ya sama jerami, sama-sama kecil, sama-sama tipis, nggak kelihatan. Caranya gimana supaya kita mudah ditemukan di antara tumpukan jerami? Ya jangan jadi jarum, jadilah bola misalnya. Yang bola begitu besar, begitu bulat, begitu berwarna, begitu berbeda. Kalau ditaruh di tumpukan jerami ya pasti kelihatan gitu. Nah, kayaknya kita kalau mau mudah dikenali oleh orang, mudah dilihat, jadilah berbeda. Yang kedua secara emosional. Memorable secara emosional tuh kita harus punya eh, suatu Desa Timur ini bisa punya bisa mudah diingat secara emosional karena ada unsur nostalgianya ya, ada unsur budayanya juga karena ada local pride juga karena ini sesuatu yang sangat Indonesia. Secara kultural juga sudah menjelaskan ya. Karena ini dari wayang warisan budaya yang sudah diakui oleh UNESCO. Terus yang kedua relatable. Relatable itu juga secara visual karena kita bikinnya karakternya cute dengan mata yang besar, juga eh, dengan sederhana. Terus secara emosional juga karena tadi saya udah cerita Cila, Cili, dan Cilo itu terinspirasi dari eh, anak beneran ya. Jadi udah pasti kita pasti kenal anak-anak yang seperti itu kerasa kok kayak familiar gitu. Makanya ini salah satu tips juga untuk bikin karakter yang menarik. Ya bikin karakter dari orang yang ada gitu. Misalnya diri kamu sendiri ataukah keluarga terdekat, kakak, adik, papa, mama, atau temen. Dan kalau bisa yang unik juga gitu, yang memorable gitu. Jangan mungkin karakternya temen yang biasa-biasa aja, tapi karakter yang mungkin sangat heboh, sangat lucu, atau suka marah-marah. Nah itu pasti akan sangat lebih memorable dan lebih relatable ya.
Terus secara kultural juga cara bicaranya, nah ini pasti akan lebih relate ke orang Indonesia karena kita juga pakai joke-joke, cerita-cerita yang sangat Indonesia. Dan ini yang sebenarnya menjadi tantangan kalau kita nanti mau ekspor, kita mau jual ke luar negeri, karena itu kita harus perlu penyesuaian. Yang ketiga, uniquely sellable, itu secara visual dia lagi cute, terus iconic. Lalu, nah justru di hitam putihnya itu kita punya suatu kekuatan yaitu adalah high contrast. Karena high contrast ini sebenarnya sangat baik untuk anak-anak usia dini. Karena anak-anak usia dini itu masih sedang berkembang daya penglihatannya. Jadi mereka justru kalau melihat yang kontras, yang hitam putih itu justru bisa lebih fokus. Dan itu kekuatannya dari Desa Timun. Ya, ini kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke tips yang kedua, yaitu siluet. Siluet itu adalah bentuk luar keseluruhan sebuah karakter ketika dilihat sebagai bayangan hitam tanpa detail di dalamnya. Siluet yang kuat membuat karakter tetap mudah dikenali hanya dari bentuk luarnya saja, bahkan tanpa warna atau ekspresi wajah. Nah, jadi gimana cara bikin karakter eh, yang menarik? Tadi selain punya appeal, yang kedua secara siluet, secara visualnya juga harus kuat. Jadi karakter kalian walaupun hanya bayangan hitam saja itu udah langsung bisa dikenali itu siapa. Nah, sekarang saya ada kuis. Kuis mengenali karakter dari siluet. Ada yang bisa tebak nggak ini siapa? Hello Kitty. Hello Kitty, betul sekali. Yang kedua, Sailor Moon. betul, Sailor Moon. Yang ketiga, Ayah tahu pasti. Goku. Goku Kak. Goku, betul, Goku dari Dragon Ball. Ini apa? Bimax. Lupa namanya. Next, Oh, next. Ipin pasti. Upin Ipin. Upin dan Ipin yang tidak gede. Mana yang Upin, mana yang Ipin? Ya, Upin dan Ipin. Next, apa ini? Jumbo. Iya, Jumbo, betul sekali. Sekarang agak lebih susah nih, apa nih? Ada yang tahu nggak? Nusa dan Rara. Nusa dan Rara, betul sekali. Hebat-hebat semuanya. Ini apa? Oh, ini pernah nonton filmnya. Yuki. Ijuki, betul sekali. Nah, ini kalau kalau tahu ini jago nih. Apa ini? Dennis. Aduh, Dennis, Dennis. betul. Dari Adit Sopojarwo. Nah, ini paling susah. Apa coba ini? Oh, yang di One for All. Dari yang merah putih itu. Itu siapa namanya? Gak tahu namanya. Gak nonton. Garuda. Betul, ada emak gua. Ya, yang terakhir apa ya ini? Cila Cili Ngomong. Cilo. Betul sekali. Cilo. Gak tahu lah ini siapa. Nah, jadi memang eh, siluet yang bagus itu, walaupun walaupun ini ya tetap kelihatan loh dari siluetnya gitu. Jadi siluet yang bagus itu adalah eh, baru kita lihat aja udah langsung kelihatan ini karakternya siapa. Dan memang untuk Desa Timun karena kita itu adalah wayang, jadi memang sudah eh, penting sekali siluet ini. Karena memang wujudnya mereka tuh seperti ini ya, nggak terlalu berubah. Nah, untuk kita bisa bikin siluet yang bagus itu tuh harus harus
unik, harus bisa mudah dikenali. Misalnya contohnya seperti ini. Dari ini tiga anak ini aja, ini kan sudah langsung kelihatan beda ya. Ada Cila yang rambutnya ikal, terus Cili yang lebih tinggi, ada Cila yang lebih kecil, lebih pendek. Dan kalau bisa dilihat, ini sebenarnya ada kayak bentuk dasar yang berbeda. Cila itu bentuknya lebih ke segitiga, Cili itu lebih seperti persegi panjang, sedangkan Cilo lebih seperti lingkaran atau bola. Ya, seperti ini. Nah, ini dengan punya bentuk-bentuk dasar seperti ini, itu akan memperkuat desain karakter kita. Ini ada beberapa tips. Misalnya contoh ini ya, ada Jiminy Cricket. Dari dua siluet ini, kelihatan beda ya yang atas sama yang bawah gitu. Yang atas itu udah langsung terlihat, misalnya dia membawa payung, dia sedang makan es krim, sedangkan yang bawah itu sangat susah terlihat dia sedang ngapain gitu karena benda-bendanya tuh tertumpuk. Kita nggak bisa jelas ini lagi ngapain dan bentuk karakternya itu juga tidak terlalu terlihat. Jadi siluet yang bagus itu adalah siluet yang bisa bercerita dengan jelas. Oke. Nah, sekarang yang ketiga, prinsipnya yaitu balance. Balance itu adalah keseimbangan distribusi visual antara bentuk, ukuran, dan elemen dalam sebuah desain. Jadi keseimbangan menciptakan harmoni dan stabilitas sehingga tidak ada bagian yang terasa terlalu berat. Tapi balance ini juga bukan hanya tentang visual, tapi juga kita perlu keseimbangan dalam sifat dan kepribadian karakter kita. Nah, biasanya kalau kita dengar kata balance, kita ingatnya seperti ini kan, timbangan. Timbangan yang sama rata di kiri sama kanan. Tapi keseimbangan itu, anggap aja kalau kita kita nimbang kan di pasar memang ada pemberatnya, tapi kan pemberat kita nggak sama rata, kita tidak pasangkan dengan pemberat juga gitu. Pemberat itu biasanya kita pakai untuk menghitung timun misalnya. Jadi bisa jadi yang ada di kiri dan di kanan itu nggak harus selalu sama, tapi bisa berbeda. Hanya saja porsinya itu yang nanti akan berbeda dan akhirnya bisa menyeimbangkan. Nah, selain analogi timbangan, ada juga analogi dari simbol yang juga sangat populer. Ini simbol ini saya sangat suka, yaitu yin dan yang ya. Yin dan yang ini juga satu prinsip yang diaplikasikan dalam wayang. Karena yin itu adalah bayangan, yang itu adalah cahaya atau terang. Jadi konsep yin dan yang ini eh, perlu kita pahami untuk dipakai dalam eh, desain karakter kita. Bahkan juga dalam cerita kita. Nah, contoh ini sebagai cerita ya. Kalau cerita itu kan di dalam satu cerita pasti ada namanya karakter protagonis dan karakter antagonis. Protagonis itu biasanya tokoh utama yang menggerakkan jalur cerita. Biasanya digambarkan berwatak baik, pahlawan, dan mengundang simpati. Nah, kalau antagonis itu sebenarnya bukan karakter jahat ya, tapi adalah karakter yang sifatnya menghalangi protagonis untuk mencapai tujuannya. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu kan ada film yang tokoh utamanya tuh jahat. Tokoh utamanya tuh justru si penjahatnya. Nah, antagonisnya itu siapa? Antagonisnya eh, ya biasanya adalah orang yang menghalangi si tokoh tokoh protagonis itu mencapai tujuannya dia. Nah, jadi eh, kita kita juga perlu memahami ini sih, memahami protagonis dan antagonis dalam mendesain karakter kita. Nanti jadi apakah si karakter ini lebih ke protagonis atau ke antagonis? Tapi sebenarnya si posisi ini itu sangat dinamis. Kadang-kadang bisa kalau kita memahami ini akan sangat bisa berputar-putar ya. Nanti teman-teman kalau nonton Desa Timun, kadang-kadang si
Chili itu bisa jadi protagonis, kadang-kadang bisa jadi antagonis, kadang-kadang si Chilo bisa jadi protagonis, bisa jadi antagonis, ayam juga kadang-kadang bisa jadi protagonis, bisa jadi antagonis. Karena eh, protagonis dan antagonis itu bukan baik atau jahat, tapi dia tuh tokoh utamanya yang mana yang mau kita ceritain dan dia tuh punya tujuan apa. Nah, antagonis itu ada yang menghalangi tujuannya dia. Nah, misalnya contohnya di episode bola tadi. Ini kan Cila dan Cili sedang ingin asik menggambar ya, sedang asik menggambar, tapi tiba-tiba terganggu oleh Cilo yang lempar bola. Di sini Cilo akhirnya menjadi antagonis karena Cila dan Cili yang lagi pengen asik menggambar tiba-tiba diganggu oleh si Cilo. Nah, tapi akhirnya ketika bolanya dilempar sama Cili dan kena kena ayam, ayamnya marah lalu mematuk bolanya sampai kempes. Nah, s- si ayam ini akhirnya berubah jadi antagonis karena eh, tadinya mereka udah senang-senang, tiba-tiba bolanya kempes, terus Cilonya menangis. Jadi mereka harus bersama-sama eh, mencari mencari cara supaya si adiknya itu nggak nangis. Nah, itu akhirnya jadi berubah posisinya. Nah, karena mereka eh, tujuannya pengen akhirnya akhirnya supaya supaya Cilo nggak nangis lagi, Cila dan Cili jadi punya satu tujuan yang sama. Mereka harus bikin bola, harus cari bola yang baru nih untuk si Cilo. Nah, ini ada satu tips juga untuk bikin satu cerita yang menarik atau karakter yang menarik. eh ini saya ambil dari lawak dari Jepang ya, namanya manzai. Di manzai itu selalu ada dua jenis tokoh. Yang satu adalah Tsukomi, yang satu lagi adalah Boke. Saya mulai dari Boke dulu deh. Boke itu adalah karakter yang biasanya yang konyolnya, yang selalu lucunya atau yang bodohnya. Jadi biasanya dia selalu menciptakan kekacauan. Nah, kalau Tsukomi itu adalah yang ngebenerinnya, yang selalu bikin lurus. Jadi bokeh itu yang patah, Tsukomi itu yang lurus. Contohnya, kalau di anime ya, si Luffy di One Piece itu pasti selalu jadi bokeh. Dan kayak Nami itu yang selalu marah-marah jadi Tsukomi-nya, selalu yang jadi ngebenerin. Naruto juga mirip-mirip. Nah, misalnya Donald Duck, Donald Bebek, ini biasanya ada tokoh-tokoh juga kayak Chip and Dale. Itu yang juga jadi bokehnya selalu bikin keonaran. Lalu ada si Tsukomi, si tokoh yang ngebenerinnya. Atau misalnya ini di Asterix dan Obelix, si Obelix juga biasa selalu jadi bokeh, sedangkan Asterix menjadi Tsukomi-nya. Jadi itu harus ada balance. Kayak tadi ada yin dan yang, ada tokoh yang patah, ada tokoh yang lurus. Jadi jangan sampai kita bikin satu tokoh itu datar-datar aja semuanya gitu. Harus ada keseimbangan antara dua ini. Contohnya ini ya. Tadi Cila dan Cili. Cila itu lebih pemikir, dia tuh lebih bijak disandingin sama Cili yang lebih selengehan gitu, lebih semaunya sendiri. Jadi ini ada keseimbangan antara Tsukomi dan Boke. eh Contoh juga kalau misalnya di fabel ada kelinci dan kura-kura, itu juga contoh salah satu Tsukomi dan eh, Bokeh. Nah, tapi terus kenapa kok Kak nambahin jadi 3 karakter? Kan sebenarnya harusnya 2 aja cukup. Nah, ini ada satu tips lagi untuk kita menciptakan karakter yang menarik. Karena ada juga selain tadi Tsukomi dan Bokeh itu ada juga rules cerita atau di komedi yang namanya Rule of Three. Rule of Three ini juga sangat sering dipakai dan formula yang udah
dijamin pasti work, pasti jalan gitu. Misalnya dari cerita dongeng-dongeng ini, Goldilocks and Three Bears, pernah tahu kan ya ceritanya? Ada si Goldilocks, dia masuk ke dalam rumahnya beruang. Dia pertama tidur di tempat, dia makan dulu nih, makan satu sup, yang satu terlalu panas, yang satu terlalu dingin, yang ketiga, ini pas. Dia mau tidur di satu eh, kasur, yang satu terlalu keras, satu terlalu empuk, yang satu pas. Lalu juga di kisah Three Little Pigs juga selalu tiga rule of three. Jadi pasti antara benar-benar patah atau yang patah-patah baru benar. Kayak misalnya ini, yang pertama anak babi ini bikin rumah dari jerami, akhirnya gagal. Yang kedua bikin rumah dari kayu, akhirnya gagal ditiup oleh serigala. Baru yang ketiga yang bikin rumah dari batu. Jadi rule of three ini bisa teman-teman pakai untuk bikin desain karakter, karena itu akan menjadi karakternya menjadi lebih kaya dan mudah untuk dibikin menjadi cerita. Contoh ya, ada Cila Cili dan Cilo. eh ini, oh sorry, di sini aja dulu. Jadi di sini ada Cila Cili yang eh mereka harus cari cara nih supaya si Cilo itu bisa nggak nangis lagi. Nah, terus kadang-kadang juga si Cilo nih, ini yang patah-patah sama lurus ya. Ini si Cilo yang suka main, Cili yang iseng. Lalu yang ketiga, Cila yang eh, kesal karena bukunya rusak. Nah, ini saya coba kasih breakdown dari kekuatannya masing-masing. Cila itu suka makan, suka baca, suka ketenangan, suka keindahan, dia sabar, tekun, telaten, berhati-hati, terus cerdas, bijak, dan pintar dan bijaksana. Kalau Cili suka makan, suka main, tinggi dan kuat, cepat bertindak dan daripada berpikir, dan juga easy going. Nah, kalau Cilo itu suka main bola, cepat dan lincah, sensitif dan polos. Nah, tapi karena kita mau balance, mereka walaupun punya kekuatan, tapi juga harus punya kelemahan. Nah, kelemahan ya si Cila apa? Cila itu walaupun sabar, tapi dia kalau bukunya rusak, dia pasti kesel, dia pasti marah-marah. Terus dia juga badannya kan lebih pendek ya dibandingkan sama Cili. Dia tidak terlalu atletis. Kalau Cili, dia itu kuat, dia itu gesit, gercep, tapi justru sering kena masalah karena gerusa-gerusu. Terus dia cepat bosan, dia sering salah bicara, sering salah dengar. Kalau Cilo itu cengeng, dia kecil, belum bisa banyak bicara, hanya mau makan makanan berbentuk bulat, terus sering maunya sendiri. Nah, jadi si kelemahan ini kadang-kadang bisa menjadi konflik buat si tokoh yang lain, ya. Dan akhirnya itu menjadikan dia satu tokoh antagonis, gitu. Tokoh yang menghalang-halangi tujuan dari karakter protagonisnya. Dan itu yang akan membuat cerita itu menarik. Kalau sebuah cerita itu hanya ada protagonis, biasa-biasa aja, mulus-mulus aja, itu ceritanya tidak akan menarik. Jadi cerita yang menarik harus ada konfliknya, harus ada masalah. Jadi harus ada protagonis, harus ada antagonis. Dan gimana caranya supaya kita bisa punya keseimbangan antara protagonis dan antagonis ini? Kita harus punya keseimbangan di karakternya masing-masing, kepribadian mereka. Jangan hanya punya kekuatan dia baik, dia rajin, tidak sombong, gemar menabung. Udah gitu aja. Nah, itu nggak akan menjadi karakter yang realistis, nggak jadi kayak nggak mijak bumi. Jadi sebuah karakter itu harus eh, punya kekuatan, harus punya kelemahan. Oke. Nah, ini ada contoh episode, cuma karena tadinya saya mau kasih lihat videonya, cuma kayaknya nggak sempat karena waktunya terbatas, nanti nggak sempat Q&A. Jadi teman-teman bisa tonton ini entah di YouTube atau di Indonesia TV episode Lato Lato. Jadi ini ada
Rule of Three-nya kena banget karena tadi kan ada dua, kalau ada tiga karakter, ada dua Boke, satu Tsukomi. Jadi ceritanya si Cilo dan Cili ini menjadi dua karakter yang patahnya karena mereka main lato-lato yang berisik banget dan mengganggu si Cila yang ingin tenang membaca buku. Sedangkan di episode Mamau Mandi ini justru si Cilo nih yang menjadi karakter antagonisnya ya, karena si Cila dan Cili ingin memandikan si Cilo, tapi Cilonya nggak mau mandi, akhirnya dia kabur-kaburan terus. Nah, nanti bisa coba tonton dua episode ini biar bisa eh, tahu bagaimana dinamika antara karakter itu sih. Nah, terakhir ada ayam. Udah ada tiga, kenapa ada satu lagi ayam? Nah, ayam ini akan berperan sebagai pemersatu dan juga comic relief. Kalau misalnya tadi si tiga anak ini udah ribut-ribut berantem, gimana caranya supaya mereka bisa bersatu? Ya, kalau ada ayam, ada yang lebih antagonis lagi. Akhirnya ayam itu mengejar-ngejar mereka dan akhirnya mereka bersatu deh. Gitu. Ini juga yang biasanya kan kalau di film-film superhero ya, ada yang lagi berantem-berantem nih Batman versus Superman. Dia konflik, gimana cara mereka bisa bersatu? Oh, ternyata ada satu tokoh antagonis lagi yang jauh lebih kuat lagi, yang jauh lebih jahat lagi. Gitu. Nah, ini kurang lebih gambarannya, tips-tipsnya. Saya recap sekali lagi ya. Prinsip Aniway yang bisa teman-teman pakai untuk bisa bikin karakter yang eh, baik, yang menarik, itu harus punya appeal atau daya tarik. Yang kedua itu harus punya siluet yang kuat. Yang ketiga itu harus punya balance atau keseimbangan. Jadi prinsip Aniwa ini sebenarnya saya juga adaptasi dari 12 prinsip animasi, tapi saya masukkan lagi bukan hanya untuk membuat animasi, tapi untuk kita bercerita. Saya padukan juga dengan prinsip-prinsip dari pewayangan dan ini eh teman-teman bisa aplikasikan pada desain karakter sendiri. Jadi saya nggak ngajarin cara ngegambar, saya nggak ngajarin cara untuk bikin les gambar, enggak. Saya mengajarkan cara berpikir kita. Jadi teman-teman bisa analisa lagi, teman-teman bisa riset lagi gimana sih tadi ya, dari appeal, dari siluet, dari brand, teman-teman bisa coba, bisa latih. Bahkan kadang-kadang mungkin nggak perlu digambar juga, kayak tadi yang saya ceritain waktu saya jadi guru TK, bisa bikin karakter entah itu dari benda-benda, barang-barang bekas, entah itu dari buah-buahan, entah itu dari sayur-sayuran, dari eh, rempah-rempah, dan itu pas bisa juga menjadi karakter yang menarik. Saya punya teman juga yang bikin karakter pertunjukan dari bawang dan itu lucu banget. Jadi pasti teman-teman sini punya banyak ide, punya banyak inspirasi untuk menciptakan karakter yang unik, yang lucu, dan akhirnya bisa bercerita kepada banyak audiens. Nah, itu sharing session kali ini. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut lagi, nanti kita akan rekam. Ini kita rekam, nanti kita akan upload, nanti kita share juga ke teman-teman supaya bisa recap lagi. Mungkin juga ada yang datangnya telat supaya bisa tahu dari awal. Tapi juga kalau mau lebih lanjut lagi bisa subscribe ke channel YouTube saya di Daud Nugraha. Itu juga udah ada beberapa podcast, ada cerita tentang macam-macam ya, tentang IP, tentang karakter design, tentang animasi, tentang komik juga. Nah, nanti kita akan update terus tentang konten-konten dari Anime Academy juga di sini. Jadi tunggu aja, silakan subscribe sekarang ya. Sebelum kita masuk Q&A, sesi tanya jawab,
Saya mau cerita tentang Aniwayang Academy. Apa sih Kak Aniwayang Academy itu? Nah, ini adalah eh, sebenarnya platform ya buat eh, belajar karena saya pengen bagi ilmu yang udah saya dapetin dari bertahun-tahun. Saya sempat juga dapat privilege untuk merantau nih ke luar negeri, ke Malaysia, ke China, bekerja dengan banyak sekali talent-talent, terutama di bidang story, di bidang animasi, yang juga pernah belajar dari apa namanya dari expert-expert di Disney. Ya, jadi saya dapat banyak sekali ilmu terutama mengenai character design, mengenai script writing, mengenai storytelling, dan itu saya pengen sharing, saya pengen bagiin ke teman-teman semua dengan tujuan supaya kualitas cerita dan penceritaan di Indonesia itu semakin keren lagi. Dan ini eh, teman-teman juga saya sedang siapkan kelas-kelasnya. Jadi ini adalah eh, kelas-kelas yang nantinya akan berbayar buat teman-teman semua supaya bisa belajar lebih detail lagi ya, supaya lebih lebih dalam lagi. Nah, ini eh, teman-teman bisa ini kita sedang siapkan sebenarnya untuk kelas yang karakter desain udah ada linknya. Tapi ini untuk yang kelas script writing dan kelas storyboard juga kelas-kelas lainnya ini sedang kita kita siapkan. Jadi kami perlu buat teman-teman yang tertarik, kami perlu datanya nih, perlu survei. Ya teman-teman bisa isi survei ini. Kalau teman-teman berminat, pengen tahu lebih lanjut tentang Aniwayang Academy ya, bisa scan QR code di sini. eh Nanti teman-teman bisa isi di situ eh, kira-kira tertarik atau enggak untuk kelas online ini, ataukah mungkin eh, apakah ingin online ataukah ingin offline ataukah ingin bentuknya seperti rekaman atau jadwalnya kira-kira seperti apa. Jadi bisa bisa scan di QR code ini ya, bisa tolong difoto, bisa diisi. Kita tunggu untuk isian dari teman-teman. Oke, harapannya kita bisa segera mulai Aniwayang Academy dan bisa mulai bisa berbagi ilmunya. Nah, sekarang kita masih ada waktu 10 menit lagi, bisa ada sesi Q&A buat yang mau tanya. Oke, sekarang ada pertanyaan dulu dari Wira. Kak Daud mau tanya dong, dilihat-lihat kan Cila-Cili-Cilo bakal dirumusin biar usianya sama, mirip Upin Ipin, SpongeBob, dan lain-lain. Menurut Kak Daud sendiri itu gimana biar bisa ready topik yang dibahas jadi konten dan IP ini tetap awet, disukai, dan komunitasnya berkembang. Selain dari menggunakan kejadian sehari-hari buat ditanggapi oleh masing-masing karakter itu. eh jadi mungkin ini ceritanya usianya tetap nggak berubah gitu ya, usianya nggak berubah kan, beda kayak misalnya Doraemon, Nobita itu kan selalu kelas 4 SD ya. Sedangkan ada juga cerita yang berkembang akhirnya jadi tambah besar. Oke. Jadi memang biasanya kalau yang seperti ini itu adalah tema-tema yang slice of life. Kalau slice of life itu biasanya selalu selalu sama, atau jenis-jenis yang komedi ya, kayak Doraemon gitu, SpongeBob itu kan semua selalu komedi. Jadi dia tidak akan berkembang. Nah, gimana caranya supaya tetap long lasting? Memang harus satu, karakternya harus kuat dulu. Karakternya itu harus harus punya kepribadian yang tadi ya, seperti Cili dan Cilo. Dia kalau punya karakter yang kuat, punya misalnya Cilo nih, Cilo sangat suka dengan bola. Dia pokoknya setiap kali melihat benda-benda berbentuk bulat, dia pasti selalu heboh lah. Nah, itu kan ide eh, benda-benda berbentuk bulat itu kan bisa apa aja ya? Bisa dari hal sekitar kita, hmm, entah itu jeruk, entah itu semangka,
entah itu kue gitu, entah itu benar-benar bola, kelereng, atau bisa juga benda-benda yang lain gitu. Mau kita imajinatif, akhirnya kita bikin versi Cilo ke luar angkasa, lalu dia melihat bulan. Lalu di bulan itu ada alien-alien yang berbentuk bulat. Nah, itu sebenarnya akhirnya akan bisa kita kembangkan. Nah, SpongeBob itu juga bisa bisa berkembang menjadi seperti itu karena eh, apa namanya, karena karakternya begitu kuat ya. Ini saya keluarin ini ya dulu biar biar kelihatan mukanya lagi kan. SpongeBob itu bisa karena SpongeBob dia polos, terus dia suka kerja, dia ceria. Terus kalau Squidward udah jelas dia suka klarinet, terus dia orangnya betean gitu. Makanya akhirnya dengan karakter yang kuat tuh dibawa kemana aja tuh bisa, maupun walaupun kita bikin ceritanya absurd ya, gitu sih kurang lebih. Jadi utamanya karakternya sendiri harus kuat, dia harus harus sangat sangat kuat ya, punya kepribadiannya. Jadi mau ditaruh di mana aja, dikasih dikasih tema kayak apa aja juga bisa jalan, gitu sih. Jadi sebenarnya sangat bisa. Kayak Upin Ipin juga dia itu bisa berkembang jadi akhirnya versi dongeng, dongeng adaptasi dongeng-dongeng. Terus akhirnya dia bisa berkembang jadi misalnya futuristik itu juga masih mungkin kan. Jadi sebenarnya kalau untuk cerita-cerita kayak gitu justru lebih luas ya. Beda sama cerita yang udah ada urutannya. Kalau udah urutannya agak susah tuh dia, mungkin kayak Naruto ada jalan cerita pasti ada tamatnya, harus ada tamatnya. Sedangkan kalau cerita-cerita yang seperti ini yang komedi justru akan bisa lebih long lasting, menurut saya seperti itu. Nah, pertanyaan lagi tadi minimal umur sebenarnya biasanya kalau untuk kelas tadi di 15 tahun, tapi kalau misalnya ada yang di bawah itu mau coba ikut juga it's okay. Tapi sebenarnya optimalnya adalah 15 tahun ke atas. Oke, pertanyaan Kak dari Adi Wibowo. Kado tadi ada 12 prinsip Ani Wayang, kan tadi baru ada 3 yang disebutkan. Sisanya lagi apa ya Kak? Nah, kalau mau tahu yang lainnya nanti join kelas sharing session yang minggu depan ya. Nanti akan ada beberapa. Oke, Kak Daud dari Devara, aku mau tanya Cila-Cili-Cilo tinggal di desa begitu. Jadi setting ceritanya kapan ya Kak? Nah, kalau tinggalnya memang di desa, setting ceritanya itu memang lebih ke tahun 80 90-an di mana memang masih belum banyak gadget ya. Karena ini kita ingin kayak ngebawa eh, anak-anak ke zaman dulu di mana masih gadget free gitu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman lihat ada telepon ya, masih telepon zaman dulu, walaupun nanti mungkin ke depannya kita bisa pelan-pelan dimasukin, tapi memang kita settingannya di situ belum ada handphone, belum ada iPad, jadi supaya eh, anak-anak sekarang bisa ngerasain. Sekarang pasti udah udah jarang ya, kecuali bener-bener di desa yang nggak ada handphone sama sekali. Gimana sih rasanya kehidupan tanpa handphone? Dari pertanyaan lagi dari Uti Kebumen, untuk pengembangan karakter dari sisi suara, gimana menentukannya dan apakah sudah terbayang sebelumnya setelah karakter desain terbentuk? Gimana gambaran suara yang akan mengisi karakter Cila, Cili, atau Cilo? Kalau untuk pengembangan karakter sisi suara, biasanya ada sedikit terbayang, tapi pasti nanti perlu audisi ya, perlu casting. Jadi yang saya lakukan waktu itu ya nyari ke beberapa, kebetulan memang ke Mbak Tisa, Tasya Julianti. Terus waktu itu juga casting anaknya Aira dan Ryan, tapi untuk Cilo tadinya, tapi ternyata kurang cocok ya karena suaranya terlalu besar. Sedangkan Cilo itu saya pengennya benar-benar kayak baby banget, dan akhirnya yang bisa memerankan Cilo justru Mbak Tisa juga yang jadi Cila. Jadi akhirnya Mbak Tisa itu dia memerankan Cila dan juga Cilo. Kalau yang Cili memang begitu didengar itu sebenarnya agak agak
baru ya, sesuatu yang baru gitu. Tapi kadang-kadang kita bisa sebagai kreator kita perlu cocokin, cocok nggak ya? Ya memang kita harus harus denger dulu suaranya, terus baru kita bayangin gimana kalau kita dia ngomong ini, dia ngomong itu. Kalau ternyata akhirnya cocok, ya akhirnya ya kita bisa jalan dengan itu. Intinya sih eh, kita harus di awal punya bayangan, tapi kalau belum punya bayangan juga nggak apa-apa, casting aja gitu. Um, dan menurut saya juga itu sangat sangat penting ya si si karakter ini, si suara ini. Jadi eh kalau bisa jangan berhenti sampai kita menemukan suara yang benar-benar pas, ini cila banget gitu, ini cili banget, atau ini karakter kita banget. Next, Henia izin bertanya, harus lewat tahapan apa sampai bisa membentukkan basic karakter itu Kancil dan Desa Timun? Kenapa bukan yang lain? Ini sebenarnya karena personal preference ya, karena waktu kecil saya memang memang besarnya dengan dongeng si Kancil, dan yang kedua karena saya sangat suka dengan Timun. Karena si Kancil suka mencuri timun ya. Saya waktu kecil suka dijuluki Raja Timun juga, jadi memang udah karena timunnya sih, bukan karena kancilnya aja, karena timunnya, karena kancil sama timun dari relate, dan saya pengen bikin ininya Desa Timun, akhirnya jadi saya pilihnya kancil. Tapi di Desa Timun nanti akan ada karakter-karakter lain kok yang bukan cuma kancil. Tips bikin world design-nya gimana Kak? Kayak misalnya bikin Desa Timun, Kampung Durian Runtuh. Ini kayaknya nanti sesi beda lagi ya. Tapi kurang lebih kalau udah bikin karakternya, baru setelah itu kita bisa bikin world-nya. Yang penting sih karakternya dulu harus udah ada. Next dari Benaya. Kalau misalnya membuat style karakter sendiri, itu apakah lebih baik daripada mengikuti tren, misalnya kayak anime gitu Kak? Nah, itu balik ke seperti yang saya bilang tadi. Kalau kita mau bikin style kayak animenya kayak apa dulu? Style kayak anime kan juga banyak ya. Ada anime kayak Naruto, ada style anime kayak eh, Studio Ghibli, ada juga kayak Chibimaru-chan gitu. Menurut saya kalau bikin kayak anime boleh, tapi juga harus sesuatu yang berbeda. Ya, jangan sampai kita bikin style karakter yang terlalu mirip One Piece, jadi kita ini One Piece atau bukan gitu. Jadi jatuhnya kita akan lebih ke kayak peniru atau apa followers. Kalau bisa kita memang nggak apa-apa awalnya kita coba niru, tapi kita pelan-pelan bikin sesuatu yang bikin kita beda. Apakah itu bentuk matanya, apakah itu proporsinya. Dan menurut saya justru dengan kita bikin sesuatu yang original, style kita sendiri, walaupun itu terinspirasi dari yang lain, itu akan jauh eh, tadi sedikit lebih beda, akan lebih baik daripada sedikit lebih baik, akan membuat karakter kita jauh lebih bisa dikenal gitu. Salah satu kuncinya lagi gabung-gabungkan. Oh, aku suka karakter desain ini, kita coba gabungkan lalu kita tambahkan satu lagi yang lain itu. Jadi intinya bukannya nggak boleh, tapi akan jauh lebih susah untuk karakter kita itu menonjol kalau kita terlalu mirip dengan style yang udah ada ya. Kita harus bisa bikin stylenya yang lebih berbeda. Terus next dari Nabil, biasa kesalahan apa yang sering terjadi dalam proses pembuatan desain karakter? Apa kurangnya riset dan mendalaman sifat atau culture? Terima kasih. Ya biasanya terlalu terburu-buru sih. Ini bayangin aja deh, Cili Cilo kan juga proses pembuatannya akhirnya bisa lahir 6 tahun ya. Jadi nggak usah terburu-buru. Kita memang harus riset yang benar, yang bagus. Terus juga bikin dipahami lagi si karakternya seperti apa, dari siluetnya, dari balance-nya, kepribadiannya, secara visualnya, dan juga dari appeal-nya itu harus diperhatikan benar-benar. Nah, supaya tidak terjadi kesalahan, boleh ikut kelasnya Aniwang Academy. Next, berarti ini salah satu kekuatan karakter based story ya. Betul sekali. Kalau karakter based story itu bisa ceritanya justru lebih luas. Kalau plot based story itu akan ya udah ada alur ceritanya. Terus dari NKT, Kak, untuk Sukomi dan Boke tadi, apakah peran Sukomi harus karakter pintar dan Boke harus karakter yang bodoh? Enggak, sebenarnya itu intinya adalah yang satu lurus, satu patah gitu. Bisa jadi bisa jadi
ini hanya nggak harus pintar dan bodoh ya, tapi yang satu mungkin melakukan sesuatu yang kayaknya bodoh, sesuatu yang kayaknya melakukan sesuatu yang eh lebih ke yang benar-benar aja deh. Bisa aja yang bokeh itu seorang yang jenius, pintar, yang punya ide liar. Yang satu lagi mungkin, hah, kamu tuh ngapain sih gitu? Udah deh, nggak usah gitu-gitu, yang biasa-biasa aja. Nah, itu yang satu kayak mencoba meluruskan gitu sih. Nah, itu balance-nya antara di situ. Next, apakah butuh spesifikasi alat tertentu ikut kelasnya? Tidak perlu. Kalau ada komputer, ada laptop atau tablet lebih bagus. Tapi kalau misalnya nggak pakai alat gambar biasa juga nggak apa-apa. Tadi ya nggak perlu di iniin ya. Oke. Next, kalau boleh ada pertanyaan yang bagus nih. Kalau boleh kepo, kenapa dari DKV terus ngajar PAUD? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Kenapa ya? Karena saya dari memang mungkin punya passion ya, Bu, ke anak-anak gitu. Itu satunya. Saya juga sering terlibat juga sempat jadi volunteer juga untuk kegiatan anak-anak. Saya juga senang ngajar ke anak-anak dan eh, salah satu alasannya sebenarnya waktu waktu jadi guru TK tuh perlu nyari sekolah buat anak saya. Dan juga kalau jadi guru kan ini ya, salah satu benefitnya jadi guru, uang sekolahnya murah. Tapi saya juga, istri saya juga guru TK sebenarnya gitu. Tapi waktu nyari sekolah ini, begitu ngelihat apa lo, lowongan gurunya, saya lihat oh harus bikin tulisan, harus eh, macem-macem lah kayak gitu. Wah, ini kok kayaknya lebih cocok saya. Dan saya daftar dan ternyata memang benar-benar cocok dan menyenangkan sekali sih. Itu satu turning point dan saya nggak sama sekali tidak menyesal jadi guru TK. Justru itu adalah uh, um, ya tadi turning point. Jadi ada banyak sekali apa ya, revelation lah di situ waktu saya jadi guru TK. Dan saya juga bisa saranin ya kalau ada yang ingin nih bikin konten-konten untuk anak, jangan cuma di depan meja gambar aja, mulai terlibat ke anak-anak, mulai mulai cari activity nih yang gimana melibatkan anak, entah itu ngajar workshop, entah itu mungkin bisa juga lesin gambar anak-anak atau jadi guru TK misalnya. Dan itu pasti akan mendapatkan ide-ide inspirasi baru. Terus dua lagi ya, Kak, gimana caranya supaya karakter ini bisa bikin audiens terperangah dan wow, kok bisa ya dibuat sebegitunya? Hmm, gimana caranya? Ya itu tadi udah dijelasin sih sebenarnya, yang satu appeal, dua dua apa siluet, yang ketiga balance. Tapi yang penting ya jangan terburu-buru. Kita kita kalau proses melahirkan karakter juga jangan sampai prematur. Kita cari tahu, kita research lagi, gambar ulang. Apalagi kalau kita udah suka sama si karakter ini, di kita harus kayak menenun si karakter ini ya, seperti di dalam kandungan. Jangan terburu-buru dibrojolin, tapi kita benar-benar bentuk sampai dia akhirnya menjadi satu karakter yang cantik, satu karakter yang memang bikin kita juga merasa wow, kita juga terpesona sama karakter itu gitu. Oke. Terus Kak, apakah kelas yang Maret nanti berbayar atau gratis juga? Nah, kalau yang ini nanti kelasnya berbayar ya, tapi di situ kelasnya kita kan akan fokus itu, jadi teman-teman akan apa namanya, di tutoring secara langsung, dan itu karena hanya untuk 20 orang nanti kita juga akan bisa lebih fokus ya di situ. Bisa dicek di linknya tadi ya untuk biayanya. Nah, mau tanya satu lagi, tadi kan ada teori tiga karakter itu, apakah harus tiga karakter? Bagaimana jika lebih dari tiga karakter? Terus sebenarnya itu nggak masalah, bisa lebih dari tiga karakter. Kan contohnya Cila Cili Cilo yang juga ada ayam. Tapi sebenarnya
tiga karakter ini itu yang paling work ya. Nanti kadang-kadang bisa bisa aja tambah satu lagi, tapi biasanya kalau udah dalam satu cerita yang formula yang cukup work adalah tiga karakter. Jadi ini teman-teman bisa udah terbukti kok di anime atau komik manapun. Naruto pasti ada tiga, ya kan? Naruto ada tiga. My Hero Academia juga utamanya juga ada tiga. Terus apa lagi nih? Jujutsu Kaisen juga itu tiga. Jadi jadi nanti kadang-kadang mungkin karakternya lebih banyak, tapi biasanya dalam satu story, dalam satu episode tiga itu tuh yang akan apa namanya bisa jadi satu formulanya. Tapi dibuat lebih banyak nggak apa-apa. At least bikin dua atau tiga dulu. Kalau nggak bisa gambar gimana? Nggak apa-apa tadi udah dijelasin nggak bisa gambar. Kalau memang pengen bikin karakter, fokusnya bikin karakter nanti bikin karakter yang menarik itu nggak harus gambarnya bagus-bagus. Justru dengan simpel aja juga bisa. Pernah lihat karakter Kogepan yang roti gosong ataukah itu yang telur itu ya telur ceplok. Nah itu eh, kita bisa bikin karakter yang menarik bahkan hanya dari sesimpel itu aja. Ya nggak wajib misalnya yang penting kita mau belajar kita bisa bisa explore itu bahkan yang tadi saya ceritain mau bikin karakter dari sayur-sayuran pun bisa dari benda-benda bekas itu juga bisa ya yang penting kita mau mencoba. Oke. Nah, itu aja kalau gitu sampai di sini dulu sesi hari ini. Terima kasih banyak buat semuanya yang udah hadir. Kita udah lewat 10 menit.